Biasanya aku kemarin tahun lalu itu nyoba menyulam. Jadi kayak aku suka mainan menyulam-nyulam gitu loh. Ini Kegiatan juga paling produktif saat Ramadan itu Ramadan. sebenarnya tidur Iya, nggak sih? makanya. Karena kayak ya udah tidur lah gitu, tahu-tahu biar supaya pas bangun tuh udah Allah Akbar. Udah ya benar. Aku sahur nggak pernah nggak disuapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Syafiq Talk Series edisi spesial Ramadan. Jangan nanti-nanti bareng Dianti bersama saya Danti. Talk Series ini merupakan kerjasama antara Syafiq Unu Jogja bersama dengan TVNU, NU Online ala Santri dan didukung secara penuh oleh Bank Syariah Indonesia. Talk Series ini merupakan sesi keempat kita ngobrol sama Dianti. Dan semoga teman-teman di sini masih semangat ya menjalankan puasanya karena kita di sini bakal ngobrolin banyak hal tentang produktivitas selama bulan Ramadan. Jadi mungkin langsung aja ya kita sambung aja nih pertanyaan kemarin yang belum sempat dijawab tentang kegiatan produktif Dianti selama bulan Ramadan. Apa aja sih gitu misalnya? Karena menurutku kadang nih Ramadan justru jadi cara bagi beberapa orang untuk bermalas-malasan karena alasan lapar gitu, ngantuk kan, kayak kalau lapar tuh bawaannya ngantuk. Kalau kamu sendiri apa sih kegiatan produktif yang biasanya kamu lakuin di bulan Ramadan selain journaling ya? Ya karena journaling tuh kayak udah aktivitasmu sehari-hari Wajib ya. gitu, wajib banget. Apa ya, mungkin kalau berkaca sama Ramadan tahun lalu sih Mbak, ya karena kuliahnya masih offline ya waktu tahun lalu tuh, maksudnya masih masuk ke kampus, jadi ya sehari-hari biasanya kuliah gitu. Tapi kuliah kan cukup makan waktu ya dari pagi sampai agak siangan gitu. Nah biasanya memang pulang tuh aku pakai buat tidur siang kayak pulang gitu. Makan. Iya, buat tidur siang kayak gitu. Terus kalau produktif lagi kan aktivitas Iya, gitu ya, aktivitas produktif selama Ramadan tuh biasanya aku mencoba cari cara sih, kayak coba cari cara gimana bisa tetap melakukan banyak hal yang dalam artian tapi masih nggak menguras energi gitu ya. Biasanya aku kemarin tahun lalu itu nyoba menyulam, jadi kayak aku suka mainan menyulam-nyulam gitu loh, atau enggak ya biasanya aku nyari aktivitas lain kayak mungkin gambar, ngelukis kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih aktivitas yang emang bisa dilakuin di bikin betah di rumah kayak gitu. Mungkin aku seneng crafting gitu loh, seneng kayak berkarya-karya yang pakai tangan kayak gitu. Kurang kerjaan emang anaknya ya. Atau enggak ya nonton. Cari aktivitas terus iya, gitu ya biasanya, modelnya kamu. Atau enggak nonton, atau enggak biasanya bikin konten gitu kan. Ya maksudnya konten digital kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya emang ada waktu buat tidur ya tidur sih, enggak. Kegiatan paling produktif saat Ramadan itu sebenarnya tidur nggak sih? Karena kayak ya udah tidur lah gitu, tahu-tahu biar supaya pas bangun tuh udah Allah Akbar. Udah ya benar. Ya Allah, kesenangan yang luar biasa. Tapi biasanya aku sering ini sih Mbak, sering ngumpul keluarga kalau lagi Ramadan gitu ya. Kumpul sama eyang, sama sepupu biasanya gitu kan, ngobrol segala macam, nonton bareng di rumah eyang kayak gitu. Jadi menurutku itu jadi salah satu aktivitas yang menyenangkan juga membuat kan. lupa kalau kita lapar gitu. Menyenangkan kan soalnya ketemu sama keluarga, jarang-jarang juga kan, kayak mungkin 1 tahun sekali lah ya kamu berkumpul bisa sih, dengan hampir keluarga kayak gitu kan. Iya, karena ya mungkin Ramadan, Idul Fitri gitu kan biasanya yang akan menyatukan Dianti dengan keluarga. Kalau Ramadan gitu open endorsement juga nggak sih, Di? Oh iya, open sebenarnya. Tetep ya. Tapi biasanya mungkin aku lebih fokus di story ya, Insta story. Jadi yang emang nggak mengharuskan nggak aku harus keluar foto keluar gitu. Kayak gitu, karena bisa aus banget gitu. Mungkin tetap terima minum dong. Iya, gitu, yang lebih ke makanan sahur gitu kan. Iya, biasanya dapat campaign seperti itu. Sahur untuk berbuka gitu. Tapi takjil. Aku kalau bulan puasa itu emang agak mudah terkuras ya Mbak energinya. Jadi sebisa mungkin kalau nggak banyak keluar deh gitu. Senang di rumah aku kalau Ramadan. Tapi tetap ya, maksudnya kamu ingin melakukan sesuatu yang kayak tadi misalnya menyulam, crafting. Aku senang banget sumpah. Ya, nggak ada orang yang kepikiran puasa menyulam, udah ngantuk nyulam gitu. Dapat ide dari mana ngomong-ngomong? Ini ya dari Instagram tuh awalnya emang maksudnya ada orang yang memang jualan apa terus aku beli alat-alat itu beli ya, alatnya, beli alat produknya produknya gitu. Terus siapa yang ngajarin?
belajarnya dari tutorial yang ada dikasih dari si panduan produknya itu. Anak YouTube ya, Iya. dilahirkan oleh YouTube, dibesarkan oleh YouTube. Oke. Tapi ada nggak sih selama Ramadan gitu? Maksudnya kan kalau aku gitu misalnya kegiatan Ramadan ya biasa-biasa banget kegiatannya, kayak misalnya kerja ya kerja kayak gitu, tidur ya tidur. Tapi ada nggak sih kegiatan unik gitu? Maksudnya sesuatu yang unik yang bisa jadi nih cuma kamu doang nih yang tahu, kayak ya mungkin kamu dan beberapa orang aja yang tahu soal aktivitas Ramadan. Kayak cuman aku, mamaku, dan Tuhan yang tahu. Oke, apakah Aku- itu? Dan kita semua akan tahu sekarang teman-teman. Aku sahur nggak pernah nggak disuapin. Tapi aku serius, aku sampai detik ini sampai sekarang aku nggak ada ketawa. Ini bener-bener yang disuapin gitu, dari suap pertama hingga suap Sampai terakhir. habis. Oke. Sampai detik ini. Cuman kan ini ya, itu kan kalau di rumah. Oke. Kalau di lagi ngerantau gini Iya, kan nggak oke. bisa ya, harus Oke. makan sendiri. Cuman to be honest, aku harus jujur sama teman-teman semua. Aku makan sahur disuapin. Oke. Nggak bisa aku nggak disuapin. Maksudnya Melek atau merem tuh? itu opsional. Jadi kalau sambil melek ya Oke. melek, kalau merem ya merem. Cuman pun Oke. kalau emang yang udah Oke. bangun terus melek gitu, Mhm. saya yang emang duduk di meja Iya, makan gitu, tetap tetap disuapin. Oke. Tetap disuapin. Ibu sabar sekali ya. Gak tau ya, rasanya lebih kenyang gitu. Disuapin. Enak gak sih itu, ada bumbu-bumbu tertentu gak sih di tangan ibu? Tapi emang sih aku juga aku 23 tahun, aku kalau misalnya pulang ke rumah aku juga masih sering disuapin gitu. Iya, gimana Enak ya, banget aku gak sih? sama mamaku soalnya maksudnya mamaku tuh sibuk, jadi iya. momen ketemu barengnya cuma emang pas Sahur, sahur oke. gitu kan. Buka puasa aja bisa nggak bareng gitu Iya kan. iya Jadi benar. pas sahur aku kadang suka pura-pura atau biasanya aku dari malam aku nggak tidur gitu kan. Biasanya kalau Sengajain kalau gitu. puasa kan Aduh, suka ngantuk. ini ya, berubah ya jam tidurnya. Saya aku biasanya nggak tidur nih, Oke. tapi nanti pas udah jam sahur aku pura-pura tidur biar mamaku, ayo Dek bangun Dek, sahur-sahur. Disuapin biar Iya, disuapin. disuapin. Ini kayak tipikal anak kecil yang tau gak sih yang pura-pura tidur ketiduran di lantai terus biar dibawa ke kamar. Iya ya kayak gitu. Itu kayak dia gitu. Nanti Anissa guys. Kayak orang yang kita lihat selalu mandiri dan menata independen kemana-mana sendiri, ternyata sahurnya Iya, pasti lah. disuapin sama mamanya. Oke, tapi pernah nggak sih kayak tadi kan kamu udah cerita nih soal kegiatan-kegiatan, masih keinget mamamu, aku jadi masih ketawa. Ya Allah, ini kayaknya anakku harus aku nikahkan segera aja kali ya, biar aku nggak nyuapin lagi. Mungkin dalam Kayaknya mamaku mikir gitu Oh, deh. gitu juga ya. Oke, mungkin kita dan aku dan mamanya Dianti itu emang satu frekuensi. Iya. Oke, mungkin terlepas dari semua kegiatan produktif yang udah kamu jalanin tadi ya, walaupun tadi kamu udah bilang ya kalau ada waktu tidur ya lebih bagus tidur. Pernah nggak sih di bulan-bulan Ramadan gitu kamu ngerasa kayak ya Allah, ini ngantuk banget dia, aku kayak capek, males gitu, pengen males-malesan aja gitu, pernah nggak sih? Pernah. Hampir setiap biasanya ini seminggu terakhir mau lebaran tuh. Oh, oke. Kenapa tuh? Waduh, itu Setan-setannya banyak kali ya Ah, waktu itu itu kayak udah rasanya Oke. udah kayak udah mau ini udah mau lebaran, udah puasanya udah tinggal seminggu terakhir gitu. Biasanya udah nggak motivasi, energik iya gitu udah ya, nggak se-energik udah nggak awal-awal gitu. Mm-mm. Biasanya Padahal waktu malas. awal-awal kita nunggu Ramadan kayak ayo puasa gitu. Biasanya gitu sih. Iya. Tapi aku selalu merasa tiap Ramadan aktivitasku monoton, malah ngerasanya kayak monoton. ya itu gitu aja gitu. Gitu-gitu Maksudnya ya buka laptop, nonton, atau misalnya nyari-nyari apa, bikin apa, kayak gitu, terus tidur, terus bangun, atau enggak kayak main handphone, terus Oke. nanti aduh kapan nih azannya, kayak gitu-gitu Tapi sih. pernah nggak bener-bener yang males-malesan gitu? Karena kalau aku pernah gitu, jujur aku pernah kayak misalnya hari Minggu gitu aku nggak kerja, bener-bener aduh kayaknya aku hari ini pengen males-malesan aja gitu, lapar juga, tidur doang gitu, tidur ngapain, scroll handphone. Pernah nggak? Pernah biasanya gini, karena habis sahur biasanya nggak tidur lagi kan. Oh, oke. Misalnya habis sahur langsung sholat subuh terus mandi terus nggak tidur tuh gitu. Oke. Misalnya nanti jam 10 sengaja tidur. Jadi tidur udah asar gitu kan. Tidur, Biasanya kayak bangun, gitu. cuma wudhu, Iya. sholat, tidur lagi, Iya, kayak gitu kan. kayak gitu, Ya kayak udah. gitu, Oh, kayak Dianti gitu. Anissa juga kita pada umumnya ternyata ya dalam menunggu buka puasanya dia tertidur Iya, lelap pasti lah. Oke. Tapi ada persiapan khusus nggak sih kalau misalnya ini kan puasa, kalau udah puasa gini pasti kita nunggunya momennya adalah Idul Fitri. Ada persiapan khusus nggak sih kalau misalnya untuk Idul Fitri gitu? Maksudnya di keluargaku gitu. Iya, Atau- mungkin untuk kamu atau untuk keluargamu gitu. ada biasanya kita ini ziarah. Oh, oke. Ya kan Sama pasti. sih kayak di keluargaku juga. Kalau sebelum puasa juga biasanya kita Ziarah. ziarah, terus nanti mau lebaran juga siap-siap ziarah, terus biasanya kita bersih-bersih rumah. Kalau Oke. di rumah aku bersih-bersih. Terus Oke. kita sering beli bunga di rumah, bunga sedap malam. Nggak Oke. tahu sampai sekarang aku nggak ngerti kenapa mama aku suka beli bunga sedap malam tiap Oke. mau lebaran gitu. Oke. Terus ya udah biasanya mungkin itu sih mulai cari-cari baju Oke. lebaran biasanya kayak gitu. Tapi kalau emang Enggak baju endorse tuh.
Kadang Pernah gitu, nggak? pernah, Nggak? pernah, Kayak pernah. di endorse terus Dianti ini untuk satu keluarga nih satu set gitu. Oh Pernah nggak, nggak? belum pernah Tapi sih. untuk Dianti aja ya, tapi ini baju Mm-mm. lebaran gitu. Pernah tapi ya. Pernah kayak gitu. Ya paling gitu sih. Atau biasanya kalau udah mendekati mau Idul Fitri, aku sama mamaku lebih sering buka puasa di luar. Nggak tahu juga kenapa konsepnya kayak Oh gitu oke, ya. Jadi emang udah tradisi kali ya di keluarga. Oke. gitu. Jadi suka bukber ya Oke. kan, buka bareng sama keluarga. Itu kalau Mm-mm. udah deket-deket Idul Fitri kayak gitu sih, udah mempersiapkan buat masak ketupat ya kan, beli-beli amplop gitu kan. Masih puasa aja biasanya. udah kayak ya Allah udah pengen beli baju baru, udah Iya, pengen emang kayak gitu ya. bertoples-toples nastar, kastangel gitu-gitu Oh kan. iya, biasanya kita di keluarga aku suka bikin kue. Kalau misalnya bikin sendiri tapi, sama bude aku. Biasanya aku suka ikut ngerecokin kan, tapi ntar ujung-ujungnya udah kelihatan sih kamu lebih yang ngerecokin. Iya, karena aku udah mau bantuin aja, nanti budeku Ayo, udah tidur gitu kan. Padahal kan mau ya gitu. Oke, mungkin tadi kan udah diceritain ya soal gimana sih cara menata selama Ramadan juga, aktivitasmu selama Ramadan. Nah, biasanya setelah Idul Fitri itu apa sih aktivitas yang mungkin bisa jadi titik untuk menata kembali gitu? Oke. Jangan dijawab dulu. Oh, nggak boleh dijawab. Nggak boleh Bisa dijawab sih dulu dijawab karena kan aja. iya nggak boleh karena sekarang masih puasa, masa udah jawabin soal Idul Ya udah, Fitri gitu kan udah seret ya. seret juga nih lumayan ya Allah. Semoga bentar lagi azan. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah setia banget mendengarkan talk series kita bareng sama Dianti Anissa. Jadi tonton terus, jangan nanti-nanti bareng Dianti dan saya Danti. Mirip ya sebenarnya nama-nama kita Dianti Aku juga kalau di rumah panggilannya Danti ya. juga. Jadi kembar dikit-dikit lah kita nih sebenarnya. Jadi tonton terus, jangan nanti-nanti bareng Dianti setiap hari Senin dan Kamis. Sampai jumpa dan jangan nanti-nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.